Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Kelompok 3 Rabu Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi USU akan mereview ulang praktikum terkait dengan judul Pemisahan antosianin dari ekstrak corolla bunga daun basil atau dengan nama latin Ocimum basilicum dengan kromatografi kertas. Saya Rizky Angga Putri, saya akan menjelaskan tentang kromatografi kertas dan pemisahan antosianin. Jadi, kromatografi kertas itu merupakan suatu pemisahan atau metode analitik untuk memisahkan bahan kimia berwarna terutama pigmen dan juga dapat memisahkan warna sekunder dan primer dalam tinta. Prinsip pada pemisahan kromatografi kertas sama dengan prinsip pada pemisahan kromatografi lapis tipis. Dan kromatografi kertas ini berguna karena dalam pemisahannya memerlukan sedikit sampel yang digunakan. Sedangkan antosianin adalah senyawa golongan flavonoid yang sangat berguna dan banyak tersebar di tumbuhan. Saya Mega Damayanti, saya akan menjelaskan manfaat percobaan kali ini. Manfaat yang diperoleh pada percobaan kali ini adalah diharapkan praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia antosianin pada tumbuhan lain yang diduga mengandung senyawa kimia antosianin. Pada percobaan ini, proses identifikasi dan pemisahan dari corolla daun basil menggunakan teknik kromatografi kertas. Hingga diharapkan praktikan dapat mengetahui prinsip kerja teknik kromatografi kertas dan melakukan identifikasi serta pemisahan antosianin menggunakan kromatografi kertas. Saya Aldi Farezi akan menjelaskan bagaimana prosedur cara mengisolasi antosianin. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengisolasi senyawa antosianin di dalam sampel tersebut. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, sampel ditimbang sebanyak 10 gram, dalam hal ini kita gunakan sampel daun basil. Kemudian sampel tersebut kita haluskan, kemudian ditambahkan dengan pelarut HCl 1% di dalam metanol. Nah, ini kemudian kita biarkan selama 10-15 menit. Nah, kemudian filtratnya tadi kemudian akan dapat kita gunakan untuk identifikasi dengan menggunakan kromatografi kertas. Bila sampel yang digunakan dalam jumlah yang banyak, maka sampel tersebut akan dimaserasi selama 5 menit dengan menggunakan pelarut HCl 1% di dalam metanol. Nah, kemudian maseratnya ini akan disaring dan kemudian filtrat atau supernatannya tersebut akan dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator ini pada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian sampai volumenya itu 1/5 dari volume awal. Nah, kemudian filtrat yang dihasilkan, yang diperoleh itu dapat dilanjutkan dengan identifikasi ke kromatografi kertas. Nama saya Nisa Rahmayani Manurung. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan fase gerak. Dalam praktikum ini, kita menggunakan 3 jenis fase gerak. Yang pertama adalah HCl 1%, yang kedua adalah asam asetat 15%, dan yang ketiga adalah campuran pelarut butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5. Nah, yang pertama adalah prosedur pembuatan HCl 1%. Caranya ialah dengan mencampurkan 1 mili HCl pekat dengan 10 mili Aquades. Yang kedua adalah cara pembuatan asam asetat 15%. Caranya ialah dengan mencampurkan 1,5 mili asam asetat dengan 10 mili Aquades. Dan yang ketiga adalah fase gerak yang berupa campuran pelarut antara butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5. Ketiga komponen tersebut dengan perbandingan tersebut kita campurkan dalam corong pisah. Kemudian komponen tersebut dengan perbandingan tersebut yang sudah dicampurkan kita gojok menggunakan corong pisah. Lalu kita diamkan selama 3-5 jam sampai campurannya memisah. Kemudian kita ambil bagian yang di atasnya. Nah, ketiga fase gerak tersebut kita jenuhkan di dalam chamber seperti kita menjenuhkan fase gerak pada kromatografi lapis tipis. Dan ketika sudah jenuh, maka fase gerak sudah bisa digunakan untuk identifikasi senyawa antosianin. Mirazain, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur identifikasi antosianin dengan metode KKT.
Pertama itu, disiapkan kertas saring Whiteman nomor 1, diukur dan dipotong dengan ukuran 2,5 x 15 cm atau disesuaikan dengan chamber yang akan dipakai. Nah, setelah itu ditotalkan filtrate yang sudah kita siapkan tadi hingga jenuh pada kertas saring Whiteman nomor 1 di tengah kertas. Titik penotolan itu 3 cm dari tepi bawah, batas pengembang itu 1 cm, dan tepi atas. Bila ada pembanding, totalkan pembanding di samping titik penotolan filtrate dengan jarak 1 cm. Saya, Diva Aprianti Wardani, akan melanjutkan tentang prosedur percobaan. Setelah dilakukan penotolan, lalu dipasangkan tali pada bagian atas dari batas pengembang di masing-masing dari fase diam. Kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan fase diam ke dalam chamber berisi fase gerak yang telah dijenuhkan. Setelah itu, chamber ditutup dengan rapat. Lalu, dibiarkan noda merambat sampai batas atas pengembang. Jika sudah mencapai batas atas pengembang, dikeluarkan fase diam dari chamber, lalu dikeringkan. Setelah kertas kering, disemprotkan dengan penampak bercak noda, yang mana pada percobaan kali ini kita menggunakan uap amonia sampai kertas tersebut berubah warna. Jika kertas telah disemprotkan dengan penampak noda, kemudian dikeringkan. Setelah kering, lalu divisualisasi di bawah sinar UV 366 nanometer. Kemudian dicatat warna dan dihitung RF-nya. Demikianlah review penjelasan pemisahan antosianin dengan kromatografi kertas dari kelompok 3 Rabu Fitokimia. Terima kasih.